Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas risiko audit. Sama seperti sebelumnya, kita masih menggunakan Atlas Audit Tools Link Archive System yang didesain oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menjelaskan tentang risiko audit. Karena dengan menggunakan Atlas dirasa relatif lebih mudah untuk dijelaskan dan relatif lebih mudah untuk dipahami mudah-mudahan. Oke, ada risk assessment di dalam Atlas, yaitu terdiri dari materialitas awal, ini adalah penentuan materialitas, ya. Kemudian adanya prosedur analitis awal, ada pemahaman entitas dan lingkungan, inherent risk atau risiko bawaan, kemudian control risk atau risiko pengendalian, dan risk of material misstatement, ya, risiko salah saji material. Lalu komunikasi dengan TCWG dan SPI, ya. TCWG ini adalah istilah yang umum digunakan, yaitu those charged with governance, yaitu merupakan orang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi arah strategis perusahaan dan kewajiban entitas yang berkenaan dengan akuntabilitasnya. Pengawasan itu salah satunya meliputi pengawasan atas proses pelaporan keuangan. Oke, di sini coba kita mulai dulu dari materialitas awal. Ini merupakan SA 320, yaitu terkait dengan materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Ya, dari sebelum melakukan audit, sebelum memeriksakan laporan keuangan, kita tentukan dulu tingkat materialitasnya. Terdapat beberapa acuan dalam menentukan tingkat atau nilai materialitas. Nah, salah satunya adalah pertimbangannya mengacu kepada saldo dari total aset. Ya. Nah, kita lihat ini. Ini adalah laporan keuangannya, diambil dari laporan keuangan. Total asetnya adalah 2.158.721.293. Nah, diambil dari total aset. Jadi berapa materialitasnya? Nih, kita tulis materialitasnya adalah 2.158.721.293. Nah, diambil 3% dari total aset. Maka ini merupakan materialitas keseluruhan. Jadi secara keseluruhan tingkat materialitasnya itu adalah 64.760.639. Oke. Setelah diperoleh materialitas keseluruhan, maka ditentukanlah materialitas pelaksanaan. Nah, materialitas pelaksanaan itu umumnya sebesar atau berada di kisaran antara 50% sampai 80% dari materialitas keseluruhan. Berarti kita diambil di sini kita ambil misalnya 65 ya, 65% karena berada di antara 50 dan 80. Ini merupakan judgement dari auditor. 65% dari materialitas keseluruhan 64 juta. Berarti nilainya adalah 42.095.065. Ini adalah materialitas pelaksanaan. Lalu berikutnya ada ambang batas nilai yang tidak dikoreksi. Artinya ketika ada temuan, ada ambang batas nilai yang tidak dilakukan koreksi, yaitu pada umumnya berada pada kisaran 3% sampai 5% dari materialitas pelaksanaan. Diambil persentase tertinggi di sini, yaitu 5% dari 42 juta adalah 2 juta 104.753. Ya. Oke. Nah, atau misalnya ada selain aset. Nah, selain aset, ya, aset itu antara 1 sampai 3% biasanya. Kemudian atau materialitas bisa diambil juga sebagai sebagai acuan adalah laba dari operasi yang dilanjutkan itu sebesar 3% sampai 7%. Atau misalnya acuan materialitas itu adalah pendapatan atau beban sebesar 1% sampai 3% kisarannya, atau bisa juga ekuitas yang kisarannya 3% sampai 5%. Ya. Jadi itulah salah satu cara untuk menentukan tingkat materialitas. Dari total aset bisa, dari laba operasi bisa, dari pendapatan yang dibeban atau beban, kemudian dari ekuitas, ya. Oke. Relatif lebih mudah, ya. Kalau seandainya Anda melakukan pengauditan di kantor akuntan publik,
itu sudah ada formulasi tertentu untuk menentukan tingkat materialitas awalnya. Oke, nah di sini kita lihat bahwa risk of material misstatementnya di sini dikategorikan M ya, atau medium ya. Kenapa? Karena ada low, medium, dan high, tergantung dari beberapa pertimbangan. Mari kita lihat di sini, lihat inherent risk factornya atau faktor risiko bawaannya. Yang pertama adalah contoh misalnya, apakah akun kas dan setara kas atau piutang usaha atau uang muka biaya dan seterusnya itu merupakan transaksi yang sering terjadi. Ketika suatu transaksi itu sering terjadi, maka inherent risk-nya tentu tinggi. Logikanya begini, semakin banyak suatu transaksi terjadi, maka semakin besar kemungkinan kesalahan yang mungkin terjadi. Semakin jauh kita berlari, maka semakin besar kemungkinan kita terjatuh. Semakin dekat kita berlari, tentu semakin kecil kemungkinan kita terjatuh. Semakin tinggi kita terbang, maka semakin besar kemungkinan kita terjatuh, dan sebaliknya seperti itu. Itu namanya risiko bawaan atau inherent risk ya, seperti itu kira-kira analoginya. Lalu apalagi faktor risiko bawaan? Itu salah saji yang dikoreksi pada periode lalu. Ada apa tidak salah saji periode lalu yang dikoreksi? Ya. Kemudian rentan terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, apakah ada akun-akun yang rentan terhadap perubahan lingkungan bisnis? Ya. Misalnya tentu saja salah satunya penjualan mungkin. Penjualan. Ada penjualan itu bisa terpengaruh oleh perubahan lingkungan bisnis, bisa saja. Nah, ketika rentan terhadap perubahan lingkungan bisnis, artinya risiko bawaannya tinggi. Ya. Seperti misalnya perusahaan yang bergerak perusahaan teknologi lah, perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi itu rentan sekali. Misalnya anggaplah HP ya, handphone. Nah, handphone itu rentan sekali terhadap perubahan kondisi atau lingkungan bisnis. Harganya bisa tiba-tiba jatuh ketika ada model baru dari merek yang sama atau merek lain, atau bisa tiba-tiba naik ketika ada isu bahwa HP tersebut memiliki fitur yang begini dan seterusnya yang bagus dan menaikkan branding dari HP tersebut. Nah, ketika suatu akun itu sangat rentan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan bisnis, maka itu dikatakan inherent risk-nya juga tinggi. Kemudian terdapat kontingensi yang teridentifikasi. Lalu kemudian apabila akunnya berdampak pada kerugian, akun-akun yang berdampak pada kerugian itu risiko bawaannya tinggi. Kemudian apakah ada akun yang mendapat perhatian khusus atas akuntansi pelaporan, akun yang memiliki kerumitan atau kompleks ya, akun-akun yang rumit itu semakin rumit suatu akun, maka semakin tinggi tingkat kemungkinan salah saji yang terjadi. Lalu akun yang diukur dengan menggunakan estimasi, ini juga risiko bawaannya tinggi. Kenapa? Namanya juga estimasi. Nah, estimasi ini, yang namanya estimasi tentu bisa debatable ya, debatable. Oke. Kemudian rentan terhadap perubahan lingkungan, perubahan kondisi dan situasi. Kemudian akun yang signifikan tapi tidak rutin. Nah, ini juga risiko bawaannya tinggi. Ya, tidak rutin terjadi, tapi jumlahnya signifikan. Ya, itu risiko bawaannya tinggi. Seperti apa ya? Misalnya seperti pembelian tanah misalnya. Pembelian tanah tidak sering terjadi, tapi karena nilainya besar, tentu kemungkinan atau risikonya tinggi. Misalnya yang terbeli adalah tanah yang dalam sengketa misalnya, atau misalnya sertifikatnya double dan seterusnya, padahal jumlahnya besar. Oke, lalu salah satu faktor lainnya adalah rentan terhadap fraud atau risk. Nah, jadi ada akun-akun yang rentan terhadap fraud ya, contohnya adalah kas dan piutang ya. Ada yang mengatakan bahwa kas adalah salah satu akun yang rentan terhadap kecurangan. Kenapa? Karena sangat menarik untuk diselewengkan. Kenapa sangat menarik untuk diselewengkan?
Ya, karena liquid bisa langsung dibelanjakan. Oke. Lanjut, itu penilaian risiko, pertimbangan dari inherent risk factors. Jadi nanti atlas ini sangat membantu Anda dalam menilai risiko ya dalam audit. Nah, ya risiko kedua adalah risiko pengendalian. Misalnya untuk contoh risiko pengendalian kita lihat dari siklus penjualan, piutang usaha dan penerimaan. Nah, contoh uraiannya ya, pengendalian internalnya. Terima pemesanan dari pelanggan, laporan pengeluaran barang, faktur untuk pelanggan. Nah, bagaimana frekuensinya? Frekuensinya apakah sering atau jarang? Kemudian apa kira-kira risiko yang akan terjadi? What can go wrong? Artinya apa? Kira-kira kesalahan apa yang bisa terjadi pada tahap ini? Lalu untuk mengatasi what can go wrong, ini bagaimana aktivitas pengendaliannya? Kemudian gimana dokumentasi aktivitas pengendaliannya? Ya. Atau misalnya, komputer menerima entry penjualan yang sudah diotorisasi di dalam berkas induk pelanggan. Nah, kira-kira sering terjadi apa enggak? Ya, kira apa kemungkinan kesalahan terjadi? Lalu bagaimana cara SPI-nya? Pengendaliannya gimana? Nah, gitu. Misalnya, penjualan disetujui dengan harga dan potongan. Artinya apa? Sering nggak sih terjadi penjualan yang dengan potongan? Nah, sering nggak sih terjadi penjualan dengan diskon? Nah, sini, jika frekuensinya sering, kira-kira apa nih risikonya kira-kira? Lalu apa kemungkinan kesalahan yang terjadi ketika sering memberikan diskon? Kalau sering memberikan diskon, ya bisa jadi kesalahannya adalah salah menuliskan diskon mungkin, atau salah menetapkan diskon barang A diterapkan ke diskon barang B. Salah input diskon bisa jadi terjadi. Nah, apa misalnya pengendaliannya? Pengendaliannya adalah dengan menggunakan sistem yang otomatis dengan menggunakan kode barang. Nah, ketika kode barang itu sudah di-set untuk barang A, tanggal berapa, bulan berapa, atau periode berapa, diskonnya berapa, nah itu sudah tersetting secara otomatis, maka itu pengendaliannya yang memadai. Tapi kalau masih manual, kemungkinan kesalahan akan dapat lebih besar terjadi. Oke. Kemudian selanjutnya komunikasi dengan TCWG dan SPI. Nah, ini adalah merupakan SA dari 240 yang mengatakan bahwa tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan, lalu tentang komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu TCWG tadi, kemudian adanya pengkomunikasian defisiensi dan pengendalian internal pada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, TCWG tadi, dan penggunaan pekerjaan auditor internal. Artinya apa? Artinya dalam melakukan audit, si kantor akuntan publik atau auditor eksternal itu bisa menggunakan hasil review atau hasil pekerjaan auditor internal sebagai salah satu dasar untuk melakukan atau melaksanakan audit. Nah, identifikasi para pihak ini oleh tim perikatan, oleh kita-kita ini adalah hanya dua ini saja pertanyaannya kalau di atlas. Yang pertama adalah apakah klien memiliki TCWG? Nah, kalau seandainya klien memiliki TCWG, seandainya iya, maka itu salah satu indikasi bahwa klien tersebut memiliki komitmen untuk melakukan pengelolaan yang baik atas perusahaannya. Lalu apakah klien memiliki SPI? Ini jika jawabannya iya, apabila klien memiliki SPI, ini adalah merupakan salah satu indikasi bahwa klien memiliki komitmen untuk menerapkan pengendalian internal yang baik pada perusahaannya. Nah, ini sangat membantu bagi auditor untuk melakukan audit. Ya. Oke. Berikutnya adalah sedikit tentang internal standard on auditing. Ya, kita membahas kira-kira bagaimana international standard on auditing. Kita bukan membahas bab per bab, ya, kita melihat dari sisi luarnya saja. Ini kita merefer kepada Bapak Rudi Suryanto di
pada web ini, slide player info slide 3752081 STIEWW 24 April 2014. Kita mengambil dari yang disajikan oleh Bapak Rudi Suryanto karena memang bagus untuk disampaikan. Oke. Sejarah, mulai dari sejarah International Standard on Auditing, itu dimulai tahun 1978, adanya International Auditing Practice Committee. Kemudian berikutnya di tahun 1979 adanya International Auditing Guideline, Objective, Scope of the Financial Statement. Beranjak langsung ke 1991 adanya AIPC's Guidelines Recodified as International Standard on Auditing atau ISAS. Lalu IFAC survei menemukan bahwa lebih dari 70 negara di dunia ini telah mengadopsi AIPC ya, standar atau menggunakannya sebagai basis dari standar di negara masing-masing. Oke. Beberapa tahun kemudian IASB mengeluarkan versi ketiga dari Objective and Scope of the Audit of Financial Statement. Ya, itu lebih dari 100 negara sudah mengadopsi International Standard on Auditing. Kemudian tahun 2008 itu Clarity Project complete, dan Indonesia mulai akhirnya mengadopsi International Standard on Auditing pada tahun 2013. Berikut adalah perbedaan International Standard on Auditing dengan standar sebelumnya, atau katakanlah standar lama. Yang pertama ISA, ya, itu berbasis atau pendekatannya pada audit berbasis risiko. Sebelumnya kita membahas Atlas itu karena Atlas disajikan dengan berbasis risiko. Kemudian perubahan prinsipnya dari rule based ke principle based. Lalu kemudian berpaling dari model matematis. Lalu ISA itu menekankan pada kearifan profesional atau professional judgment, ya. Kemudian melibatkan peran TCWG tadi, those charged with governance, atau orang-orang atau pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atau terhadap pengelolaan entitas. Oke. Nah, apa yang dibahas dalam ISA? Itu ada audit of historical financial information. Lalu kemudian ada audit and review of historical financial information, atau audit dan review atas informasi keuangan historis. Lalu kemudian ada penugasan selain audit atau review, ya. Kemudian ada jasa-jasa terkait atau related services. Lalu kemudian ada International Standard on Quality Control, ada standar internasional terkait dengan pengendalian mutu. 3 langkah audit berbasis risiko, ya, karena ISA itu berbasis risiko. Yang pertama adalah risk assessment atau penilaian risiko. Dalam tahap penilaian risiko ini, kita melakukan prosedur penilaian risiko untuk apa? Untuk mendeteksi atau mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Artinya dalam tahap ini kita bisa mengambil kesimpulan atau bisa mengidentifikasi dan mengambil kesimpulan bagaimana kira-kira risiko salah saji material yang terdapat dalam laporan keuangan. Lalu risk response. Risk response adalah merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya untuk menanggapi risiko salah saji material tadi yang telah diidentifikasi, dinilai pada laporan keuangan dan asersi. Artinya apa? Setelah dapat mengidentifikasi risiko salah saji material dalam laporan keuangan, maka tentu harus direspons risiko tersebut, ya. That's what we call risk response. Nah, terus bagaimana responnya? Responnya adalah dengan merancang dan melaksanakan prosedur audit. Selanjutnya bagaimana? Ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah reporting. Nah, reporting tentu saja merupakan pelaporan dengan tahapan yang pertama merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh. Yang kedua adalah membuat dan melaporkan, menerbitkan laporan yang tepat sesuai dengan kesimpulan yang ditarik. Oke, ya, audit ya tentu. Kalau audit laporan keuangan, outputnya adalah opini laporan keuangan. Dan opini laporan keuangan tersebut disajikan di laporan, ya, laporan
audit yang tepat dan sesuai dengan kesimpulan. Berikutnya bagaimana dengan prinsip risk assessment atau penilaian risiko. Prinsipnya adalah yang pertama, sejak awal libatkanlah auditor senior. Kemudian tekankan kepada skeptisme profesional. Ini sikap yang harus dimiliki oleh auditor adalah skeptisme profesional. Ketika Anda memiliki jiwa skeptisme profesional, maka Anda akan dapat mengumpulkan bukti yang cukup. Ya, ceteris paribus. Rencanakan auditnya. Tentu saja sesuai dengan standar auditing bahwa audit harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu laksanakan diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan ini untuk memudahkan alur pekerjaan dan untuk membuat efisien waktu dan pekerjaan. Lalu fokus pada identifikasi risiko, karena audit berbasis risiko. Kemudian evaluasi secara cerdas tanggapan manajemen mengenai risiko. Nah, nanti kan kita akan meminta tanggapan itu dari manajemen, dari temuan-temuan kita, baik dari SPI-nya maupun dari saldo-saldonya, kewajaran saldo. Lalu kemudian lakukan evaluasi, lakukan komunikasi, lalu nanti akan diberikan feedback, akan diberikan tanggapan oleh si klien atau si auditi. Maka kita sebagai auditor harus menanggapi secara cerdas tanggapan-tanggapan feedback yang diberikan oleh si klien tadi. Lalu kemudian gunakan kearifan profesional. Ini sudah cukup jelas, ya. Terima kasih, demikian saja untuk tahap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.